Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk di 10 kedua dari bulan Ramadan, yakni di tanggal 11. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Haqqah. Insyaallah kita akan membahas ayat 35 sampai ayat ke-40. Allah berfirman ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Allah berfirman yang artinya, maka tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali ghislin, yakni makanan dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang gambaran siksaan dan juga keadaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, munafik atau yang semisal dengan mereka di kehidupan akhirat. Di ayat-ayat sebelumnya sudah kita sampaikan ya bagaimana gambaran dari siksaan zahir yang didapatkan oleh orang-orang kafir. Mereka ditangkap oleh malaikat Zabaniyah dengan sangat keras, kasar, dibelenggu tangannya ke lehernya. Mereka digiring masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian mereka dibelit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Nah ini kelanjutannya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah melanjutkan bagaimana
keadaan orang-orang musyrik dan kafir di neraka. Berdasarkan ayat ini, pertama, mereka tidak mempunyai seorang pun teman atau penolong. Mereka tidak mempunyai seorang pun teman atau penolong. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu di antara fungsi teman itu apa? Ibu pada punya teman? Salah satu di antara fungsi manfaat kita punya teman itu apa? Saling tolong menolong, saling berbagi, saling menghibur, kan begitu? Saling menguatkan, kan begitu ya? Nah ini kebayang, mereka disiksa sedemikian dahsyatnya, lahir dan batinnya disiksa, ditambah lagi ya bentuk siksaan berikutnya, mereka itu tidak punya seorang teman, tidak punya seorang penolong pun yang bisa menolong mereka. Na'udzubillah. Jadi ini keadaan yang sangat mengerikan. Baik. Ustaz, bukannya di neraka itu juga banyak orang yang disiksa? Iya. Semuanya disiksa. Dan siksaannya tanpa ampun, tanpa jeda. Ya Ibu. Kalau siksaannya ada jeda, mungkin bisa ngobrol dulu. Bisa saling menguatkan, sabar ya kita disiksa. Ini enggak ada. Jadi kalaupun ada yang lain, keadaannya sama, bahkan mungkin ada yang lebih parah, kan begitu. Jadi tidak ada lagi teman untuk setidak-tidaknya bisa saling menguatkan, saling menyabar-nyabarkan, apalagi menolong. Tidak ada itu. Ya, seterpuruk-puruknya manusia di dunia ini, Ibu, insya Allah dia masih punya teman yang setidaknya ya dia mengingatkan kita untuk bersabar, menghibur hati kita, bahkan tidak jarang ada yang memberikan bantuan, baik materi ataupun non materi. Nah di akhirat nanti enggak ada itu. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Enggak ada itu hamim. Di ayat yang lain di surat Ghafir ayat 18, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan malidz zalimina min hamimin wala syafi'i yuta. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang-orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Tidak ada teman setia, tidak ada penolong yang bisa diterima pertolongannya. Ini keadaan pertama berdasarkan ayat tadi. Yang kedua, wala ta'amun illa min ghislin. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali ghislin. Nah ini siksaan yang kedua, gambaran siksaan yang kedua, makanan mereka itu adalah darah dan nanah. Darah dan nanah. Barakallahu fikum. Sedang puasa ini ngebahasnya, Ibu. Darah dan nanah itu biasanya ada di mana? Di dalam luka, di dalam bisul, atau yang sejenis dengan itu ya. Mohon maaf ya kalau agak, ya semoga tidak masalah ya, kita sedang puasa. Semoga asam lambungnya tidak naik. Nah itu ghislin. Ghislin itu darah dan nanah yang mengalir dari tubuh penghuni neraka. Tubuh yang bagaimana? Tidak mungkin tubuh yang utuh. Tapi tubuh yang sudah rusak. Gara-gara siksaan api.
Jadi darah dan nanah yang mengalir dari tubuhnya para penghuni neraka jelas sangat panas, pahit, busuk, menjijikan, dan rasanya jelas tidak enak. Itu bukan makanan kan? Aslinya itu kan bukan makanan. Tapi itulah nanti yang akan menjadi makanan mereka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Sebagian mengatakan gislin itu sejenis pohon yang kemudian itu menjadi bahan makanan penduduk neraka. Yang ketika dimakan itu bukan malah menjadikan mereka itu kenyang, tapi justru menjadikan mereka keluar darah dan nanah. Barakallahu fikum. Nah, gislin ini dikatakan oleh beberapa mufassir, di antaranya Qatadah dan juga Imam Ad-Dhahhak rahimahumallahu taala, dikatakan bahwasannya wa huwa syarrut ta'am wa absya'uhu wa huwa min at'imati ahlin nar mithlu dhari waz-zakkum. Gislin itu adalah makanan paling buruk dan menjijikkan. Absya' itu menjijikkan, menyebalkan, sangat buruk. Nah, itu absya'. Makanan yang paling buruk dan menjijikkan dari makanan penghuni neraka, sebagaimana ad-dhari dan az-zakkum. Nah, dari sini kita juga memahami bahwa makanan penduduk neraka itu bukan gislin saja. Ada dua jenis makanan yang lainnya. Yang pertama az-zakkum. Makanan penduduk neraka yang disebut dengan az-zakkum ini bisa dilihat di beberapa ayat dan surat yang lainnya. Ibu bisa lihat footnote-nya. Apa itu az-zakkum? Yaitu buah dari pohon yang keluar dari dasar api neraka yang menyala. Keluarnya saja dari dasar api neraka yang menyala. Rasanya sangat pahit, menjijikkan. Mayangnya berbentuk seperti kepala setan. Pernah lihat setan, Bu? Nah, nanti wal iyadzubillah, ya jangan. Kalau orang di neraka dia lihat setan. Gitu. Jadi mayangnya berbentuk seperti kepala setan. Ketika dimakan dan masuk ke dalam perut, maka dia akan bergolak, mendidih seperti kotoran minyak yang terbakar. Zakkum. Kemudian ada makanan ad-dhari. Ini ada di surat Ghasyiyah. Ad-dhari ini pohon berduri. La yuthminu wa la yugni min ju'. Yang tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan lapar. Jadi sejatinya ini aslinya bukan makanan. Dhari, zakkum, gislin. Ini bukan makanan. Tapi itu nanti kemudian menjadi makanan bagi penduduk neraka. Hal ini menunjukkan gambaran kehidupan neraka yang penuh dengan kehinaan dan penderitaan. Dan semua itu jazaan wifaqan. Balasan setimpal atas ulah perbuatan manusia selama di dunia. Barangkali ketika di dunia dia sembarangan makan. Yang haram-haram dimakan. Dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Tidak mesti zat makanannya yang haram, tapi cara mendapatkannya yang haram. Begitu ya. Barakallahu fikum. Orang itu kan kalau semakin banyak,
Semakin banyak uangnya, biasanya gengsinya juga semakin naik. Ada orang sekali makan 3 juta gitu ya. Di restoran Jepang, begitu kan? Makanannya cuma potongan ikan saja, gitu ya, kecil-kecil, mentah lagi, gitu ya. Jadi sekali makan 3 juta, 4 juta. Itu bagi sebagian kalangan biasa saja. Bahkan yang haram-haram dimakannya, dibikin konten lagi, gitu ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ada yang sangat menjaga sekali makanan. Dia tidak mau makan makanan yang setidaknya tidak ada label halalnya, gitu ya. Tapi cara mendapatkan harta untuk membeli makanan itu, dia tidak berhati-hati. Makanannya berhati-hati, tapi duit yang dia pakai untuk membeli makanan itu ternyata dari yang haram. Nah ini juga sama. Itu nanti akan menjadi makanan-makanan seperti ini. Menjadi zakum, menjadi dhari, menjadi ghislin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi semuanya siksaan. Nanti minuman penduduk neraka, penghuni neraka itu juga ada juga minumannya. Dan sejatinya juga aslinya itu bukan minuman. Semuanya siksaan. Jadi kalau lapar dia dikasih makanan-makanan tadi, itu jadi siksaan makanannya. Kalau dia kehausan minum, ya dikasih jenis-jenis minuman penghuni neraka, juga tidak menghilangkan dahaganya. Itu juga siksaan. Jadi enggak ada berhentinya. Tidak ada berhentinya. Namun demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia itu banyak yang tidak sabar ketika di dunia. Tidak tahan kalau lihat lahan basah. Begitu ya. Asal sikat saja. Urusan nanti. Dia lupa bahwa segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada konsekuensi. Gitu ya. Tidak di dunia, ada konsekuensi di akhirat. Di dunia saja konsekuensinya berat. Apalagi nanti di akhirat. Maka di antara kunci hidup itu ya sing sabar. Sabar. Ibu ninggalin yang haram berapa lama? Berapa lama kita harus bersabar meninggalkan yang haram-haram, walaupun itu sesuai selera nafsu kita. Gitu ya. Sampai kapan kita bersabar? Sampai mati. Kan begitu. Jadi kalau besok mati ya sampai besok saja. Nah manusia kan banyak tidak bersabar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ada lagi di bulan Ramadan ini. Salah satu di antara istimewanya Ramadan itu syahrus sabr. Ramadan itu bulan yang melatih mendidik kita untuk bersabar. Sabar. Wong yang halal-halal saja kita tinggalin, Ibu. Ya kan? Makan, minum, pasangan kita aslinya kan halal. Ditinggalin ta'atan lillah. Dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada harapan besar di situ. Kalau sebulan ini kita latih meninggalkan yang halal saja, kita tinggalkan. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya 11 bulan ke depan kita mudah meninggalkan sesuatu yang aslinya haram. Ini dilatihnya di bulan Ramadan ini. Dilatih. Sabar melakukan ketaatan, ya. Disiplin, tadarus, ya. Kita setidaknya menargetkan bisa hatam Quran. Ya, kalau santri-santri tahfiz Ibu, Masya Allah, diwawancarai. Sudah berapa hatam?
Itu di hari ke-7 kalau tidak salah. Ada yang jawab, alhamdulillah sudah 1 kali hatam. Hari ke-7 sudah hatam. Ini sekarang hari ke-11. Minimal ibu juz 11 sekarang. Ya, minimal itu. Ya ibu, sudah berapa juz? Sudah banyak juz Ustadz. Gitu. Saking banyaknya bingung gitu, mau juz apa lagi? Tiap buka juz gitu. Masya Allah, sabar tadarus, sabar sahur. Ya ibu, orang tidak biasa tahajud itu sahur itu berat. Gitu ya. Sabar taraweh. Sabar ya meninggalkan yang haram-haram. Termasuk sabar nahan lapar. Lapar itu ujian bukan? Ujian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in dengan sedikit dari minal ju' rasa lapar. Lapar itu ujian. Tidak semua bisa bertahan 13-14 jam. Yang otomatis dahaga juga begitu. Itu satu paket. Ya, lapar dan dahaga. Sabar. Apalagi di jam-jam memang jadwal kita makan ibu ya. Itu cacingnya kayak pada demo. Masya Allah. Jam 7, jam 8 itu singkurubuk. Manggil-manggil nasi kuning. Nanti siang juga demikian. Kadang lihat somberan kayak cincau. Gitu. Masya Allah. Ya harus sabar. Sabar. Sabar nahan amarah. Yang biasa cerewet ke suami. Ya sabar. Nunggu buka. Gitu. Sabar. Dilatih nih kesabaran kita. Barakallahu fikum. Kadang kita belanja di bulan Ramadan, pelayannya jutek, ya sabar. Mau diapain? Kita di jalan kadang menemukan sesuatu yang memancing emosi kita, sabar. Ini bulan Ramadan. Kalau bulan selain Ramadan gimana? Ya sama, sabar. Ya. Bukan berarti selain Ramadan kita bebas, tidak. Dilatih ini sebulan ini. Dan para pakar mengatakan orang itu kalau ingin melatih supaya merubah kebiasaan itu cukup dengan waktu 1 bulan. Merubah habit, ya, merubah kebiasaan. Dari yang buruk menjadi baik itu cukup 1 bulan. Pembiasaan 1 bulan. Makanya Masya Allah. Ini seperti bulan untuk kita ngecas ulang iman dan amal soleh kita. Supaya menjadi bekal 11 bulan ke depan. Ini baterai Ramadan ini harus bisa sampai ke 11 bulan berikutnya. Supaya dicas ulang di Ramadan di tahun berikutnya. Jadi kalau kita maksimalkan 1 bulan ini ibu. Dengan ikhtiar meraih semua keistimewaan. Dan juga keutamaannya semaksimal mungkin. Itu bisa jadi nafas panjang bagi kita untuk 11 bulan ke depan. Makanya jangan disia-siakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sabar di dunia. Sampai nanti kita diwafatkan Allah. Sabarnya kita di dunia ini akan berdampak baik kepada perjalanan panjang. Sabarnya kita dalam waktu singkat di dunia, ini akan berdampak baik kepada perjalanan panjang di kehidupan akhirat. Nah, banyak orang tidak bisa sabar di dunia ini. Tadi ya, yang wajib-wajib ditinggalkan. Dengan banyak dalih, saya sibuk kerjaan. Saya sibuk ngurus ini, saya sibuk ngurus itu. Nggak ada waktu. Ya, padahal waktu itu selalu ada. Dan selalu cukup untuk apapun.
Tapi demikianlah ya. Ada sebagian orang nggak bisa sempat sholat 5 waktu, nggak bisa sempat sholat jamaah. Dia nggak sabar. Ya padahal luangkan waktu sedikit, sabar. Barakallahu fikum. Nah, sabar kita yang singkat di dunia ini insya Allah bermanfaat untuk perjalanan panjang di kehidupan akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran yang berikutnya kita ambil dari ayat ke-37-nya. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang memakan makanan tadi, gislin, zakum, dhari, kecuali para pendosa di dunia. Yaitu orang-orang yang banyak memiliki kesalahan dan berlumuran dengan dosa. Dan dia mati di atas itu. Sehingga semua yang dia rasakan di akhirat sebagai siksaan dan balasan setimpal atas perbuatan dosa mereka selama di dunia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat berikutnya, fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Huruf lam, la adalah di situ setelah fa. Huruf la dalam ayat ini berfungsi taukidan lil qasam. Berfungsi sebagai penguat sumpah. Jadi bukan la nafiyah, bukan juga la nahiyah. Bukan la yang fungsinya menafikan, bukan juga la yang fungsinya larangan. Tapi di sini taukid, menguatkan sumpah. Sehingga maknanya fala uqsimu bima tubsirun, sungguh aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Yang bersumpah di sini Allahu Azza wa Jalla. Allah bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya sesuai dengan hikmahnya yang agung. Makanya Allah bersumpah dengan sebagian daripada makhluk-makhluknya. Ada banyak makhluk yang kemudian Allah sebut di dalam sumpah. Demi matahari, demi waktu fajar, waktu subuh, waktu duha, waktu siang, waktu malam. Ya. Wan najmi, demi bintang. Wasyamsi wal qamar, demi matahari, demi bulan. Dan makhluk yang Allah sebut di dalam sumpahnya pasti memiliki kedudukan dan keistimewaan tersendiri. Ya, sehingga Allah menyebutnya di dalam sumpah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini Allah bersumpah, fala uqsimu. Pada dasarnya ibu, kalam Allah itu, firman-firman Allah itu pada dasarnya kuat. Membawa muatan-muatan, kandungan-kandungan yang begitu kuat. Maka kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti Allah sedang menguatkan di atas kalamnya yang kuat. Jadi lebih tegas lagi. Nah, Allah bersumpah dengan apapun yang dikehendakinya sesuai dengan hikmahnya yang agung. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Ya, barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau hendaknya diam.
Jadi yang disebut di dalam sumpah bagi manusia itu hanya Allah. Tidak boleh dia menyebut nama-nama yang lain di dalam sumpahnya. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Di hadis yang lainnya Nabi menyatakan, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Minimalnya syirik kecil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini Allah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Dengan apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat. Apa maksudnya? Sebagian mufassir menyampaikan Allah di sini bersumpah dengan setiap makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Baik makhluk itu kamu lihat ataupun tidak kamu lihat. Nah itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya. Dalam ayat ini, yakni ayat ke-40, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Di sini Allah mengukuhkan, menegaskan setegas-tegasnya dengan qasam bahwa Al-Quran adalah wahyu yang benar, yang hak, yang datang dari Allah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka nanti di ayat berikutnya Allah tegaskan. Apa ayat berikutnya ibu? Innahu laqaulu rasulin karim. Terus? Ada hafal suratnya? Wa ma huwa biqauli syair. Betul ibu? Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Beda syair dengan Quran. Qalilan ma tu'minun, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqauli kahin, dan bukan pula perkataan tukang tenung, bukan pula perkataan dukun. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran darinya. Tanzilum mir rabbil alamin. Sini poin penegasannya. Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Nanti itu akan kita bahas insyaallah di hari Jumat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengukuhkan, menegaskan setegas-tegasnya bahwa Al-Quran itu wahyu yang hak yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan siapapun dari makhluknya, apalagi perkataan penyair, perkataan dukun, bukan. Dia wahyu dari Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran terakhir di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan karim. Karim. Apa artinya karim, Ibu? Orang Arab ya kadang kalau memuji itu Masya Allah anta karim. Karim itu mulia, baik hati, itu karim. Murah hati, karim. Pokoknya mulia saja. Jadi di antara sifat mulia pada diri Nabi adalah karim, yang merupakan cerminan dari sifat karimnya Allah. Allah memiliki nama Al-Karim.
yang jelas mengandung sifat di dalamnya, sifat karim, maha mulia. Nah, manusia yang meneladani sifat Allah Al-Karim, maka dia akan memiliki beberapa ciri. Pertama, jelas dia akan gemar menolong orang lain. Badlun nada, mudah memberikan bantuan. Berbagi harta, maksudnya dermawan dengan hartanya. Jadi tidak ada ganjelan ketika ngeluarin harta itu. Dia keluarin aja. Tangannya itu seperti awan yang menurunkan hujan. Kemudian sifat afu, memaafkan kesalahan. Memaafkan kesalahan. Berarti tidak egois, mudah memaafkan. Kemudian bersyukur atas nikmat. Bersyukur atas nikmat. Lisannya bersyukur, anggota badannya bersyukur kepada Allah, hatinya pun demikian. Mudah sekali bersyukur atas nikmat. Dan bersyukur itu kewajiban sepanjang hayat. Kenapa, Ibu? Karena nikmatnya pun sepanjang hayat. Ada di sini yang sekarang enggak punya nikmat? Ada, Bu? Tidak ada. Seterpuruk-puruknya orang itu selalu dalam keadaan banyak nikmat. Ada orang misalkan di hari ini enggak punya apa-apa. La fulus, wala nuqud, wala ta'am, wala syarab. Enggak punya makanan, enggak punya duit, enggak punya minuman, enggak punya apa-apa. Taib. Nah, kalau ada orangnya, kita katakan orang ini masih ada nikmatnya enggak? Masih. Dia hidup saja nikmat. Nafasnya, ya, keluar masuk nafasnya, begitu entengnya dia. Barakallahu fikum, berarti paru-parunya sehat. Oh, berarti nikmat. Lihat giginya utuh. Belum ada yang ompong. Nikmat enggak? Nikmat. Matanya enggak pakai kacamata, bengras. Lihat segala sesuatu itu jelas. Berarti ini nikmat. Ibu mau banyak duit tapi matanya enggak bisa ngelihat. Atau enggak kelihatan duitnya. Dari seujung kaki sampai seujung rambut, orang ini penuh dengan nikmat. Banyak orang ngap-ngapan, Ibu, di rumah sakit, paru-parunya bermasalah. Ada orang yang diuji dengan gigi, yang tiap hari permisi, satu-satu begitu, sampai mau habis giginya. Beli gigi palsu ternyata mahal, gitu ya. Ada katanya satu gigi yang harganya 24 juta. Coba, Ibu. Barangkali kita nggak punya duit, jual saja itu gigi satu lumayan. Tapi kan nggak ada yang mau. Menunjukkan bahwa gigi kita lebih mahal dari duit berapapun. Itu kalau orang mau sadar ke situ, Masya Allah. Ya, Ibu. Malu rasanya kalau tidak mau syukur. Apalagi yang berkelimpahan serba ada. Gitu ya. Yang suaminya dirut gitu kan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Masih kurang gaji 500 juta. Gitu ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Orang punya duit segitu harus berapa tahun dikumpulkan. Ya. Dia 1 bulan saja bisa dapat. Belum tunjangan-tunjangannya. Nikmat mana lagi yang didustakan?
Orang itu kalau karim pasti syakur. Dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dermawan dengan hartanya. Ringan memberi orang. Berbuat baik tanpa pamrih. Berbuat baik tanpa pamrih. Jadi dia berbuat baik, lupakan kebaikannya. Dimanapun kapanpun dia berbuat baik, lupakan kebaikannya. Karena nanti ada penyakit yang harus diwaspadai dari orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Apa itu, Ibu? An-nanah. Ada yang suka ngungkit-ngungkit itu. Surat apa itu, Ibu? Bil manni wal adza. Ada ananah, ada mannanah. Itu penyakit tuh. Ananah itu egois. Dia merasa, oh ini jasa saya. Apa namanya kalau begitu tuh? Merasa paling berjasa. Ya. Kamu seperti ini kan, itu saya. Ya. Kamu bisa seperti ini, ya itu saya. Masjid ini berdiri, ya saya. Pokoknya dikit-dikit saya. Selalu merasa berjasa. Ini penyakit, berbahaya sekali, bisa mengancam amal soleh kita. Ada mannanah. Mannanah itu ngungkit-ngungkit. Mengungkit-ngungkit. Kalau ananah tadi sombong, ujub, egois. Nah, kalau mannanah suka ngungkit-ngungkit kebaikan. Eling mas, kamu itu dulu siapa? Kamu loh nikahin aku nggak bawa apa-apa. Tahu nggak? Pemuda sekampung di sini itu semuanya pengen nikahin aku. Cuman kamu yang aku pilih. Nyadar nggak kamu itu? Ibu kalau suami digitu-gituin, kayak apa tuh, Bu? Hancur hatinya. Nggak ada harganya, nggak ada wibawanya. Nah itu mannanah. Semuanya penyakit itu. Dan berbahaya sekali. Maka berbuat baiklah dan lupakan kebaikan itu. Sudah, bantu orang, lupakan. Sebarkan kebaikan, lupakan. Jangan merasa paling berjasa, jangan suka ngungkit-ngungkit. Siapa kita? Ya, Ibu. Karena kalau orang sudah ananah, mannanah, sudah. Bisa hancur amal solehnya. Yang puluhan tahun mungkin dia kerjain, ya, merasa paling berjasa. Barakallahu fikum, kemudian dia ungkit-ungkit. Nah, di sini juga mengandung pelajaran bagi kita. Jadi semangat beramal soleh itu, Ibu, harus dibarengi dengan semangat juga menghindarkan segala sesuatu yang bisa menggerogoti pahala amal soleh kita. Artinya lestarikan pahala daripada amal soleh kita itu supaya benar-benar kita panen di akhirat. Jangan sampai belum kita di akhirat sudah pada hangus pahalanya. Kan sayang. Bahasa orang capek gawe nggak kepake. Udah capek-capek nggak kepake, nggak ada hasilnya. Dan itu dengan proses belajar. Terus belajar. Ya. Ada istilah ilmu padi kan, semakin berisi semakin merunduk. Nah, itu dengan proses belajar. Dan proses itu harus selalu dinikmati sampai kita mendapatkan yang maksimal. Nah, itu karim, orang yang berbuat baik tanpa pamrih. Kemudian bersikap mulia kepada sesama. Bersikap mulia kepada sesama. Jadi pintar bergaul, bisa memposisikan diri, bisa menempatkan diri.
dengan siapa dia bergaul, kepada siapa dia bersikap, begitu ya. Dia mengerti seni bergaul ya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, karena menjalin pergaulan itu jangan disamakan. Tinggal siapa yang bersama dengan kita ini, gitu ya. Tidak semua orang itu bisa dicandai, kan begitu Ibu ya. Ada orang kalem ngomong seadanya, begitu ya. Tiba-tiba kita ajak bercanda, kira-kira dia nyaman gak Ibu? Gak nyaman. Gak nyaman. Jadi posisikan siapa di hadapan kita ini. Dengan orang tua kah, dengan yang sebaya, atau dengan anak muda yang lebih muda dari kita. Itu kan masing-masing ada batasan, ada cara pergaulan yang diberi petunjuknya oleh Allah dan juga Rasul. Nah itu ya, bersikap mulia kepada sesama. Kemudian menghormati dan menghargai orang lain. Ini semua ciri-ciri daripada sifat karim. Makanya kita mengenal ada al-akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia. Ada amalan-amalan yang dikatakan sebagai makarimul akhlak. Ya, kemuliaan daripada akhlak. Nah, ini semua ya memberikan ciri-ciri yang baik ya pada orang yang memilikinya. Dan akhlak mulia itu sebetulnya kan sumbernya 4 ya. Ada yang masih ingat Ibu? Sumber akhlak mulia itu 4. Yang 4 ini kemudian bisa dijabarkan ke poin-poin yang lainnya. Tapi sumbernya, unsurnya 4. Apa saja tuh? Ada yang masih ingat? Yang pertama, barakallahu fiik, badlun nada. Gemar memberikan pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, kaful adza. Berusaha menahan diri untuk tidak mengganggu, menyakiti orang lain. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza. Bersabar atas setiap gangguan, ujian, cobaan, rintangan, hambatan, tantangan. Sabar. Yang terakhir apa, Bu? Murah senyum, talqatul wajh, wajah yang sumringah. Ya. Makanya sok belajar tersenyum. Tapi pada tempatnya ya. Jangan suami orang disenyumin aja. Gitu. Pada tempatnya. Taib. Saya punya teman itu bentuk wajahnya itu Ibu kayak orang senyum. Padahal dia enggak senyum. Nah itu banyak untungnya tuh orang yang wajahnya sudah seperti itu. Imut kayak orang senyum aja begitu. Nah kalau kita wajahnya enggak begitu gitu ya, cenderung serem, ya belajar tersenyum. Sok belajar tersenyum di depan cermin. Senyum terbaik gimana? Tukang pom bensin itu kan aturannya begitu. Disapa, sapa, senyum, salam, sopan, santun kan gitu ya. 5S. Resepsionis juga begitu tuh biasanya. Prosedurnya begitu. Nah sebetulnya bukan terkait pekerjaan saja. Ada resepsionis, ke tiap tamu dia bisa senyum, tapi ke istrinya sendiri nggak bisa senyum. Nah ini kan terlaluan. Senyum. Masuk ke rumah jangan cemberut. Senyum. Gitu. Kalau ibu pulang pengajian masuk ke rumah cemberut. Suami kan jadinya curiga. Kamu kok pulang ngaji kok error gitu. Apa yang dibahas di kajian? Gitu. Senyum. Ya belajar tersenyum. Barakallahu fiikum. Jadi
hidup tuh dinikmati, Ibu ya. Banyak senyum, orang banyak tersenyum tuh itu melegakan hati, mencairkan suasana, ya, memuluskan pergaulan. Jangan jemedut aja, ditekuk wajahnya. Ya. Jadi kan bikin orang nggak betah kalau orang ditekuk wajahnya. Datang ke taklim nggak salam begitu. Tiba-tiba langsung ambil di pojok, cemberut aja. Gitu. Ya orang jadinya nggak betah. Itu ya akhlakul karimah itu. Badlun nada, kaful adha, as-sabru 'alal adha, wa talqatul wajh. Kalau orang memiliki 4 ini, Masya Allah. Masya Allah. Berarti ada ciri-ciri akhlakul karimah pada dirinya. Demikian. Dan apa yang dijabarkan tadi dari ciri-ciri sifat al-karim itu sejatinya juga sudah merupakan kandungan ya dari 4 poin utama akhlakul karimah tersebut. Dan Masya Allah, untuk mempraktekkan ini semua ya kita diberi wasilah dengan bulan Ramadan ini. Coba di bulan Ramadan, Masya Allah. Itu ya. Poin-poin tadi yang merupakan aplikasi dari sifat karim, itu banyak sekali kemudian dipraktekkan. Orang berbagi dengan hartanya, gemar memberikan pertolongan, bersyukur atas nikmat, ya berbuat baik, Masya Allah tanpa pamrih, dan seterusnya dari kebaikan-kebaikan. Maka Ramadan ini luar biasa. Ya jangan disia-siakan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menempa diri kita, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi baik, sehingga menjadi bekal untuk perjalanan berikutnya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, ayat 41 dan seterusnya. Baik ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.